Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Anaknya meninggal karena ditolak rumah sakit. Beberapa bulan kemudian suami istri ini menangis. Allah tidak pernah tidur. Kehidupan yang kita jalani ini penuh dinamika. Terkadang sesuatu berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Ada kalanya sesuatu yang tidak kita rencanakan terjadi begitu saja. Kita harus menerima semua itu dengan lapang dada serta keikhlasan. Apapun yang terjadi yang harus kamu hadapi, kamu harus siap dan bijaksana untuk menerima dan mengatasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk dan berbagai teladan bagi kita, namun semuanya kembali kepada kita bagaimana menanggapinya. Wajar kamu rasa sedih dan terpuruk datang saat cobaan datang, tetapi kamu harus ingat kamu memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu ada di sampingmu. Di sudut kota kecil yang sibuk, hiduplah pasangan muda bernama Rudy dan Siti. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang penuh dengan kesederhanaan. Rudy adalah seorang tukang reparasi sepeda, sementara Siti adalah pekerja harian yang bekerja sebagai pembersih di salah satu toko di dekat rumah mereka. Meski hidup dalam keterbatasan finansial, cinta di antara mereka tetap kuat. Mereka selalu berbagi senyum dan saling mendukung satu sama lain. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, suatu hari, kebahagiaan datang menyapa mereka dalam bentuk kabar gembira. Siti sedang hamil besar. Kehamilan Siti membawa campuran perasaan di rumah kecil itu. Meskipun penuh kegembiraan dan antisipasi, ketidakpastian finansial menyelimuti mereka. Rudy berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi Siti dan anaknya yang akan datang. Meski penghasilannya terbatas, dia bekerja lebih keras dan bahkan mulai menerima pekerjaan tambahan sepeda di malam hari. Masa kehamilan Siti tidak selalu mudah. Saat bulan-bulan berlalu, Siti sering merasakan sakit-sakitan dan mual yang intens. Namun keterbatasan finansial mereka sulit untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai. Rudy berusaha sekuat tenaga untuk mencari uang tambahan, tetapi tetap saja biaya medis menjadi beban yang sulit diatasi. Hari itu matahari bersembunyi di balik awan kelabu, memberikan kesan kesedihan pada desa kecil tempat Rudy dan Siti tinggal. Siti duduk di pinggir ranjang kayu yang sederhana, wajahnya mencerminkan raut sakit dan ketidaknyamanan. Rudy duduk di sampingnya, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran. "Siti, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Rudy dengan lembut, tangannya mengusap perlahan punggung istrinya. Siti mencoba tersenyum, meskipun terlihat sangat lelah. "Rudy, aku merasa mual dan perutku sangat sakit sekali. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Rudy merasa cemas melihat keadaan istrinya, tetapi ketidakmampuan finansial membuatnya merasa terpaku. Mereka tidak mampu membayar biaya kunjungan ke dokter atau pergi ke rumah sakit. "Mungkin kita bisa pergi ke apotek di warung terdekat. Mungkin ada obat yang bisa membantu," usul Rudy. Siti setuju dan Rudy segera pergi ke warung terdekat untuk mencari obat yang dapat meredakan sakit dan mual istrinya. Dia bicara dengan penjaga warung, menyebutkan gejala-gejala yang dirasakan Siti dan mencari saran tentang obat yang sesuai. Ketika Rudy kembali dengan kantong obat, Siti mencoba bangkit dari tempat duduknya. Rudy membantunya dengan lembut, dan Siti duduk kembali di ranjang mereka. Rudy membuka kantong obat, menunjukkan botol dan membacakan petunjuk penggunaan. "Siti, semoga ini membantu meredakan sedikit rasa sakit dan mualmu," ucap Rudy sambil memberikan obat ke istrinya. Siti mengangguk lemah, kemudian menelan obat dengan harapan bahwa itu akan membawa sedikit kenyamanan. Rudy duduk di sampingnya, menyentuh wajahnya dengan lembut, mencoba memberikan kehangatan dan dukungan yang ia mampu. Beberapa minggu kemudian, Siti mulai merasakan kontraksi yang semakin sering dan kuat. Malam itu hujan deras, Siti merasa nyeri perut yang lebih intens. Rudy dengan khawatir mencoba mencari bantuan dari tetangga sekitar. Namun mereka juga dalam situasi yang sulit. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi seorang dukun bayi yang dikenal di desa. Walau proses kelahiran anak Siti telah berlalu, suasana kebahagiaan yang seharusnya mengisi rumah kecil itu tergantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Bayi kecil itu seorang bocah laki-laki dengan mata yang kecil dan tubuh yang tampak rapuh. Dilahirkan dengan kondisi yang memprihatinkan. Siti dan Rudy saling pandang, hati mereka terasa berat melihat keadaan sang bayi. Dukun bayi yang membantu proses kelahiran itu yang juga merasakan kekhawatiran dalam hatinya, mencoba memberikan penjelasan dengan lembut. "Anak ini mungkin butuh perhatian ekstra dan kita harus membawanya ke dokter sesegera mungkin. Mungkin ada yang bisa membantu." Rudy dan Siti mengangguk, merasa campur aduk antara khawatir dan ketetapan hati. Meskipun mereka sadar akan keterbatasan finansial mereka, kecintaan pada anak mereka membuat mereka bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraannya.
Dengan langkah hati-hati, Rudy membawa bayi itu ke warung dukun bayi yang dikenal di desa mereka. Dukun bayi tersebut yang memiliki pengetahuan tradisional memberikan beberapa saran dan memeriksa bayi dengan cermat. Namun dia menyadari bahwa kondisi bayi memerlukan bantuan lebih lanjut dari ahli medis modern. Saya khawatir bahwa kita perlu membawanya ke rumah sakit. Tapi saya juga mengerti situasi kalian. Ada baiknya kalian mencoba mencari bantuan dari yayasan kesehatan atau lembaga sosial di kota, kata dukun bayi tersebut dengan tulus. Rudy dan Siti merasa tertekan, tetapi tekad mereka untuk menyelamatkan anak mereka membuat mereka tetap kuat. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan di kota terdekat, walaupun perjalanan itu penuh dengan ketidakpastian. Beberapa hari setelah Selamat lahir, kebahagiaan yang seharusnya mengisi rumah kecil itu kembali terguncang. Pagi itu Rudy dan Siti terbangun oleh tangisan yang tak biasa dari Selamat. Ketegangan tergambar di wajah mereka ketika melihat anak mereka mengalami kejang-kejang yang membuat seluruh tubuhnya bergetar. Tanpa ragu, Rudy segera menggendong Selamat dan bergegas keluar rumah. Langit masih gelap dan udara dingin menusuk. Tapi tekad Rudy untuk menyelamatkan anaknya membuatnya melangkah cepat menuju rumah sakit terdekat. Setiap langkah yang diambilnya terasa begitu berat, kekhawatiran dan ketakutan melingkupi pikirannya. Setibanya di rumah sakit, Rudy dengan cemas menjelaskan situasi Selamat kepada dokter yang ada di sana. Dokter segera mengevaluasi kondisi bayi yang masih sangat kecil itu. Rudy dengan mata yang penuh kekhawatiran menunggu di luar ruangan pemeriksaan. Setelah beberapa saat yang tegang, dokter keluar dan memberikan diagnosis yang membuat hati Rudy terasa seperti diperas. Selamat mengalami masalah kesehatan yang serius dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. Rudy diberitahu bahwa perjalanan kesembuhan Selamat tidak akan mudah dan memerlukan upaya dan biaya yang signifikan. Berita mengenai kesulitan Rudy dan Siti tersebar di antara warga desa. Melihat perjuangan keluarga kecil itu dan kekhawatiran dan kesehatan anak mereka, hati para tetangga dan teman-teman di desa pun tersentuh. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa berdiam diri dan harus memberikan dukungan nyata. Sebuah pertemuan darurat diadakan di balai desa untuk membahas langkah yang dapat diambil untuk membantu Rudy dan Selamat. Para warga desa berkumpul, membentuk sebuah komite kecil yang bertanggung jawab untuk mengorganisir bantuan dan dukungan untuk keluarga tersebut. Dalam waktu singkat, warga desa berkomitmen untuk melakukan patungan untuk membantu biaya perawatan Selamat. Setiap keluarga dari yang kaya hingga yang miskin memberikan sumbangan yang mereka mampu. Mereka menyadari bahwa kebersamaan dan solidaritas adalah kunci untuk membantu sesama di saat-saat sulit. Sebuah kotak amal ditempatkan di pusat desa untuk menerima sumbangan. Orang-orang memberikan uang tunai, bahan makanan, dan bahkan bantuan sehari-hari lainnya. Semua sumbangan itu disalurkan kepada Rudy dan Siti untuk membantu melunasi biaya perawatan medis Selamat. Pada suatu sore, Rudy dan Siti mendapat kabar dari warga desa tentang kebaikan hati yang mereka terima. Mereka terkejut dan bersyukur mendengar bahwa desa mereka bersatu untuk membantu Selamat. Rudy merasa haru dan tergerak oleh solidaritas yang ditunjukkan oleh komunitasnya. Warga desa terus memberikan dukungan moral kepada Rudy dan Siti. Mereka mengunjungi rumah sakit, membawa makanan, dan menawarkan bantuan apapun yang mereka butuhkan. Kebersamaan ini memberikan kekuatan tambahan bagi Rudy dan Siti untuk terus melawan tantangan dan menjaga semangat agar Selamat pulih. Meskipun perjalanan pemulihan Selamat masih panjang, cahaya harapan mulai bersinar. Hari-hari selanjutnya menjadi rangkaian perjuangan. Selamat menjalani berbagai tes, terapi, dan perawatan intensif. Rudy dan Siti bergantian menemani anak mereka di rumah sakit dan malam hari diisi dengan doa dan harapan agar Selamat segera pulih. Malam itu Rudy menunggu di koridor rumah sakit dengan hati yang gelisah. Selamat masih dirawat di dalamnya dan Rudy berharap dapat mendengar kabar baik dari dokter. Namun kegelisahan yang sudah menghantui semakin mendalam ketika seorang petugas administrasi rumah sakit mendekatinya dengan wajah serius. Pak Rudy, maaf mengganggu, ada masalah administrasi yang perlu diatasi sebelum kita bisa melanjutkan perawatan untuk Selamat. Masalah administrasi? Apa yang salah? Petugas administrasi menjelaskan bahwa ada beberapa dokumen yang tidak lengkap dan ada keperluan pembayaran yang belum selesai. Rudy mencoba menjelaskan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan keuangan dan memohon agar dapat menyelesaikan administrasi itu nanti. Petugas itu menjelaskan, "Maaf Pak Rudy, aturan rumah sakit sangat ketat. Kami tidak dapat melanjutkan perawatan hingga semua administrasi dan pembayaran diselesaikan. Mohon segera atasi agar Selamat bisa mendapatkan perawatan yang diperlukan." Rudy merasa terjepit di antara beban keuangan yang membelit dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dia berusaha menjelaskan situasinya dan memohon untuk diberikan kelonggaran. "Maafkan saya Pak, kami tahu pentingnya perawatan untuk Selamat. Tapi kami sedang berjuang untuk mengumpulkan uang. Apakah ada opsi lain yang bisa kami pertimbangkan?" Jawab Rudy memelas. Tapi petugas administrasi itu tidak menjawab pertanyaan Rudy, lalu pergi dengan mengucapkan permisi. Akhirnya dalam keputusan yang mendalam, Rudy terpaksa membawa pulang Selamat dari rumah sakit meski anaknya belum sepenuhnya pulih.
Administrasi rumah sakit menegurnya karena tidak mampu melunasi biaya perawatan yang semakin bertambah. Rudy semakin tertekan oleh kenyataan bahwa kesehatan Slamet berada di ujung tanduk tanpa perawatan yang memadai. Ketika mereka tiba di rumah, Rudy dan Siti merasa sedih dan putus asa. Rumah kecil mereka yang biasanya penuh dengan keceriaan, kini menjadi saksi bisu dari penderitaan keluarga kecil tersebut. Slamet yang lemah terbaring di tempat tidur sederhana dan Rudy dan Siti bertukar pandangan dengan ekspresi kecemasan yang mendalam. Meskipun terbatas dalam sumber daya, Rudy dan Siti berusaha memberikan perawatan terbaik yang mereka bisa untuk Slamet. Mereka menggunakan ramuan tradisional yang mereka ketahui dan melakukan segala cara agar kondisi kesehatan Slamet tidak semakin buruk. Seiring waktu berlalu, kondisi Slamet naik turun. Rudy dan Siti tidak bisa tidur dengan tenang, selalu terjaga untuk memastikan Slamet mendapatkan perhatian penuh. Namun sayang, segala upaya dan daya yang dilakukan Rudy dan Siti untuk keselamatan anaknya terasa sia-sia. Keheningan menyelimuti rumah kecil itu. Kehidupan Slamet berakhir beberapa hari setelah mereka membawa pulang anak itu dari rumah sakit. Meskipun Rudy dan Siti telah berjuang tanpa kenal lelah, tubuh Slamet kecil tak mampu melawan pertarungan yang hebat. Sore itu langit berselimut awan kelabu, seolah-olah mencerminkan kedukaan yang dirasakan oleh keluarga kecil itu. Siti duduk di samping tempat tidur Slamet, wajahnya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Rudy yang biasanya penuh kekuatan, kini terlihat hancur oleh kehilangan yang begitu besar. Warga desa yang telah menyaksikan perjuangan dan kekuatan keluarga ini berkumpul di sekitar rumah mereka untuk memberikan dukungan dan bela sungkawa. Suasana desa yang biasanya riuh rendah dengan kehidupan sehari-hari kini dipenuhi dengan keheningan yang menyayat hati. Pemakaman Slamet diadakan di tepi desa, tempat di mana bunga-bunga liar tumbuh dengan bebas. Warga desa membantu Rudy dan Siti mengurus segala persiapan. Pemakaman yang seharusnya menjadi perpisahan terakhir dengan sang anak sematawayang kini menjadi momen perpisahan yang menyedihkan bagi seluruh desa. Seiring ziarah dan doa yang dipanjatkan, tubuh kecil Slamet perlahan-lahan diturunkan ke liang lahatnya. Rudy dan Siti dengan wajah yang pucat dan mata yang dipenuhi dengan kesedihan, berusaha kuat menjalani momen yang pahit ini. Beberapa tetangga yang baik hati menawarkan bantuan untuk menggali liang lahat dan memberikan dukungan moral. Hari-hari berikutnya, rumah kecil itu terasa sunyi. Suara tawa Slamet yang dulu mengisi setiap sudut ruang kini digantikan oleh kesunyian yang menusuk hati. Rudy dan Siti mencoba untuk memahami realitas yang begitu sulit. Warga desa tetap memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Kehilangan Slamet tidak hanya merenggut seorang anak dari keluarga itu, tetapi juga menyisakan luka yang mendalam di hati Rudy dan Siti. Meskipun hidup terus berlanjut, bayang-bayang Slamet akan selalu hadir dan kenangan mereka mengingatkan akan kekuatan cinta, kebersamaan, dan kepedulian yang dijalani bersama-sama. Dalam kesedihan yang mendalam ini, keluarga dan desa berduka cita. Mereka belajar bahwa dalam kehidupan kadang-kadang cobaan terlalu berat untuk dijalani. Tapi kekuatan cinta dan dukungan dari komunitas dapat memberikan sedikit cahaya dalam kegelapan yang mendalam. Setelah kehilangan Slamet, Siti tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Rumah kecil mereka yang seharusnya penuh dengan kehidupan kini menjadi tempat sunyi yang mencerminkan kesunyian hati. Siti menutup diri dari dunia luar, berhari-hari tidak mau keluar rumah, mencoba mengejar bayang-bayang kenangan indah bersama anaknya. Ketika pagi hari tiba, Siti hanya duduk di sudut ruangan, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Suara desa yang dulu mengalun dengan riuh rendah kini terasa begitu jauh. Teman-teman dan tetangga yang ingin memberikan dukungan menemui pintu hatinya yang tertutup rapat. Rudy yang juga merasakan kehilangan yang sama mencoba keras untuk menghibur Siti. Namun kepedihan yang mendalam membuatnya sulit menemukan kata-kata yang tepat. Mereka berdua bersama-sama terjebak dalam kesedihan yang melingkupi mereka seperti kabut tebal. Beberapa kali, Rudy mengajak Siti untuk pergi ke luar rumah, berharap sinar matahari dan udara segar dapat membantu meredakan kepedihan mereka. Namun Siti menolak dengan lembut, menyatakan bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu di dalam rumah mengenang kenangan manis bersama Slamet. Rudy melihat Siti yang terus berjuang dengan kesedihan yang dalam, memutuskan untuk membawa mereka berdua pindah ke kota. Dia berharap perubahan lingkungan dapat membantu Siti melepaskan diri dari kenangan kelam masa lalu dan membantu mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Proses persiapan pindah tidaklah mudah. Rudy dan Siti harus meninggalkan rumah yang penuh kenangan, desa yang menjadi saksi kebahagiaan dan kesedihan mereka. Namun Rudy yakin bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat untuk membawa Siti keluar dari kehampaan dan membuka pintu untuk harapan baru. Setelah mereka tiba di kota, Rudy mencoba membangun kembali hidup mereka. Mereka menemukan tempat tinggal yang baru, mencari pekerjaan, dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Meskipun awalnya sulit, Rudy bertekad untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Siti.
Dalam kota yang sibuk, Rudy dan Siti menemukan rumah sederhana yang mereka kontrak. Meskipun jauh dari desa yang pernah mereka panggil rumah, tempat ini menjadi landasan untuk membangun kembali hidup mereka. Rudy dengan tekad yang kuat sibuk mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan untuk menyokong keluarganya. Setiap pagi, Rudy pergi ke berbagai tempat mencari lowongan pekerjaan. Ia menyerahkan banyak surat lamaran, bicara dengan pemilik usaha kecil dan berusaha memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Meskipun kadang-kadang menghadapi penolakan, Rudy tidak menyerah dan terus berusaha untuk menyediakan segala kebutuhan bagi keluarganya. Di rumah Siti, walaupun masih merasakan kesedihan yang mendalam, ia berusaha untuk menciptakan kehidupan yang nyaman. Siti menata rumah sederhana itu menjadi tempat yang hangat dan penuh cinta. Ia belum sepenuhnya pulih dari kehilangan Selamat, mencoba terlibat dalam kegiatan sehari-hari, seperti menyiapkan makanan dan merawat rumah. Setiap hari Rudy kembali ke rumah dengan harapan membawa kabar baik. Dia bicara dengan Siti tentang upayanya mencari pekerjaan dan berbagi kisah-kisah harapannya. Meskipun masih ada kesulitan dan ketidakpastian, mereka berdua berusaha untuk menjaga semangat dan berharap akan datangnya perubahan yang lebih baik. Setelah berbagai upaya mencari pekerjaan, Rudy akhirnya memutuskan untuk menciptakan peluang kerja sendiri. Dengan tekad yang kuat dan modal seadanya, ia memutuskan untuk menjadi tukang semir sepatu keliling di kota. Meskipun pekerjaan ini sederhana, Rudy yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menyediakan penghasilan bagi keluarganya. Dengan kotak semir sepatu di tangan, Rudy mulai berkeliling kota. Ia menemui berbagai pelanggan dari pekerja kantoran hingga pedagang kaki lima. Ia siap memberikan pelayanan semir sepatu dengan penuh dedikasi. Meskipun pekerjaannya tidak selalu mudah, Rudy tetap bersemangat, membangun hubungan baik dengan pelanggannya dan mencoba memberikan sentuhan ekstra pada layanan semir sepatunya. Sementara Rudy bekerja keras, Siti mulai melihat perubahan dalam dirinya. Meskipun kenangan tentang Selamat tetap ada, dia mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam keseharian mereka. Kehidupan di kota memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan menciptakan ikatan sosial yang lebih luas. Suatu hari ketika Rudy sedang duduk di dekat halte bus, dia melihat seorang anak muda yang tampaknya menjadi target pencopetan. Rudy, yang peka terhadap situasi sekitarnya, segera menyadari ancaman tersebut. Dengan langkah cepat dan tanpa ragu, ia mengambil tindakan untuk menghentikan aksi pencopetan tersebut. Rudy berdiri dan tegas mengambil perhatian orang-orang di sekitarnya. "Hei, berhenti!" serunya sambil mengarahkan pandangan kepada pencopet dan menunjuk ke arahnya. Melihat reaksi tegas Rudy, pencopet terkejut dan mencoba melarikan diri. Tapi Rudy dengan mantap mengejar dan menghalangi jalannya. Warga di sekitar yang awalnya mungkin tidak menyadari situasi tersebut, mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa orang dengan cepat menyadari aksi pencopetan dan memberikan dukungan kepada Rudy. Mereka membantu memblokir jalannya pencopet, memastikan dia tidak bisa berlari sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Seorang polisi yang lewat melihat kejadian tersebut dan segera mendekati Rudy. Dengan keterampilan dan pengalaman polisi, mereka menangkap pencopet dan mengamankannya untuk proses hukum lebih lanjut. Warga sekitar memberikan tepuk tangan dan ungkapan terima kasih kepada Rudy. Beberapa orang bahkan menghampirinya dan memberikan pujian atas keberanian dan tindakannya yang cepat. Rudy yang biasanya bekerja di latar belakang merasa terharu dan sedikit malu dengan perhatian yang diterima. Anak muda yang hampir menjadi korban pencopetan itu merasa sangat bersyukur atas tindakan tegas Rudy yang telah menyelamatkannya. Dia merasa berhutang budi dan ingin memberikan apresiasi kepada Rudy. Dengan tulus dia mengeluarkan dompetnya dan menawarkan uang kepada Rudy sebagai ungkapan terima kasih. Rudy dengan senyum ramah menolak tawaran uang tersebut. "Tidak perlu, Nak, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap orang," ujar Rudy dengan rendah hati. Namun anak muda itu bersikeras ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Rudy yang memiliki sifat baik hati dan kreatif tersenyum dan memberikan tawaran alternatif. "Bagaimana kalau sepatumu saya semir saja? Ini mungkin bukan uang, tapi setidaknya kamu akan ingat betapa pentingnya berbagi kebaikan," kata Rudy dengan hangat. Anak muda itu merasa tertarik dengan tawaran tersebut dan setuju. Dia melepas sepatunya, memberikannya kepada Rudy dan duduk di dekatnya sambil menyaksikan Rudy bekerja. Rudy dengan telaten mulai menyemir sepatu anak muda tersebut dengan gerakan yang terampil. Warna sepatu kembali bersinar dan detail-detailnya terlihat jelas. Setelah selesai, Rudy memberikan kembali sepatu tersebut kepada anak muda itu. "Terima kasih, Nak. Semoga sepatumu akan selalu membawa langkah-langkah yang baik di kehidupanmu," ucap Rudy sambil memberikan sepatu itu dengan senyuman. Anak muda itu merasa terkesan dengan tindakan Rudy. Sebagai ucapan terima kasih, dia mengeluarkan uang lebih banyak dari dompetnya dan menyerahkan kepada Rudy. "Terima kasih banyak, Pak. Saya sungguh bersyukur telah bertemu dengan Anda hari ini," kata anak muda itu dengan tulus. Rudy menerima uang tersebut dengan penuh apresiasi dan mengucapkan, "Semoga harimu penuh dengan berkah, Nak. Jaga dirimu baik-baik."
Mereka berdua saling berjabat tangan dan anak muda itu melanjutkan perjalanan hidupnya dengan pengalaman yang tak terlupakan. Sementara Rudy kembali ke pekerjaannya sebagai tukang semir sepatu keliling. Dengan langkah ringan, Rudy pulang ke rumah dan pintu terbuka dengan ceria. Siti yang melihat suaminya tiba menyambutnya dengan senyuman yang hangat. Sepertinya atmosfer di rumah mereka berdua menjadi lebih cerah dan bahagia. Rudy duduk di samping Siti dan dengan semangat menceritakan kejadian tadi di dekat halte bus. Siti mendengarkan dengan antusias, mata penuh kebanggaan atas keberanian suaminya. Siti, tadi aku melihat anak muda yang hampir dicopot di halte bus. Aku langsung menghentikan aksinya dan memastikan dia aman. Beberapa orang di sekitar juga membantu. Sangat lega rasanya bisa mencegah kejadian buruk itu. Tutur Rudy dengan mata berbinar. Siti tersenyum bangga. Benar-benar tindakan luar biasa sayang. Kau selalu tahu apa yang harus dilakukan di saat yang tepat. Aku sungguh bersyukur memiliki suami sepertimu. Rudy meskipun sederhana tetap rendah hati. Ini hal kecil yang bisa kita lakukan untuk sesama. Tidak ada yang istimewa. Tapi tadi anak muda itu ingin memberikan uang sebagai terima kasih. Tapi aku menawarkan semir sepatu sebagai gantinya. Dan tahu apa? Dia setuju dan sepatunya pun terlihat bersinar kembali setelah disemir. Malam itu sambil duduk di teras rumah mereka, Rudy dan Siti merenungkan kebaikan yang telah mereka lakukan dan berbagi cerita tentang harapan dan impian mereka untuk masa depan yang lebih baik. Beberapa hari setelah kejadian di halte bus, Rudy pergi ke kota untuk melanjutkan rutinitasnya sebagai tukang semir sepatu keliling. Di tengah perjalanan tiba-tiba seorang anak muda mendekatinya dengan senyuman cerah di wajahnya. "Pak Rudy bukan?" tanya anak muda itu. Rudy tersenyum dan mengangguk, "Iya benar, ada sesuatu yang bisa saya bantu?" Anak muda itu memberikan salam dan berkata, "Saya adalah anak muda yang kemarin Bapak tolong di halte bus. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Bapak. Ternyata saya punya kesempatan bagus yang ingin saya tawarkan kepada Bapak." Rudy dengan rasa ingin tahu bertanya, "Kesempatan apa itu?" Anak muda itu menjawab dengan gembira, "Saya kerja di sebuah kantor dan kami membutuhkan orang yang rajin dan tahu cara berinteraksi dengan baik. Bagaimana kalau Bapak bergabung dengan kami? Pekerjaannya sederhana tapi gajinya layak." Rudy merasa terkejut dan gembira sekaligus. Tawaran tersebut datang begitu tiba-tiba dan dia merenung sejenak sebelum menjawab. "Terima kasih banyak nak, saya akan sangat senang bergabung dengan kantormu." Anak muda itu memberikan detail lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut. Rudy merasa beruntung mendapatkan peluang itu. Mereka saling berjabat tangan dan Rudy merasa terharu bahwa tindakannya beberapa hari yang lalu telah membuka pintu baru untuknya. Setelah menerima tawaran pekerjaan, Rudy pulang ke rumah dengan senyum penuh kebahagiaan. Ketika ia memberitahu Siti tentang kesempatan kerja yang baru, Siti tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mereka merayakan bersama dan merasa bersyukur atas berkah yang datang setelah mereka berdua memulai kembali hidup mereka di kota. Pelan tapi pasti, kehidupan ekonomi Rudy dan Siti mulai membaik seiring berjalannya waktu. Rudy bekerja dengan tekun di kantor baru tempatnya bekerja, menjalani tugas-tugas dan dedikasi yang tinggi. Pekerjaannya yang sederhana tapi stabil memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan mereka keamanan finansial yang lebih besar. Rudy menunjukkan dedikasinya dan dengan waktu ia mendapatkan apresiasi dari rekan-rekan kerjanya. Bosnya melihat semangat dan keuletannya, dan Rudy bahkan mendapatkan promosi ke posisi yang lebih baik. Kenaikan gaji ini memberikan kelegaan bagi keluarga kecil mereka. Sementara itu, Siti juga aktif dalam mencari peluang kerja atau kegiatan sampingan yang dapat memberikan kontribusi pada keuangan keluarga. Dia menemukan pekerjaan sebagai penjahit di sebuah toko kecil di kota. Keterampilan menjahitnya menjadi sumber pendapatan tambahan dan kegigihannya membantu meningkatkan kehidupan ekonomi mereka. Terkadang keingintahuan manusia terhadap orang-orang yang pernah memberikan bantuan tak terlupakan, sulit untuk dipadamkan. Begitu juga halnya dengan Siti yang penasaran dengan sosok anak muda yang pernah Rudy bantu di halte bus. Meskipun kehidupan mereka telah membaik, keingintahuan Siti terus tumbuh. Siapa anak muda itu dan apa yang terjadi padanya? Suatu pagi, setelah Rudy pergi bekerja, Siti bertanya, "Sayang, aku jadi penasaran dengan anak muda yang kemarin kamu bantu. Kau tahu namanya atau apa yang terjadi padanya setelah itu?" Rudy menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu, sayang. Setelah kejadian itu, aku belum pernah melihatnya lagi. Bahkan, aku tidak tahu namanya." Siti merenung sejenak sebelum berkata, "Aku pikir mungkin kita bisa mencarinya. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja dan apakah dia memiliki keluarga yang peduli." Rudy setuju dengan gagasan Siti dan bersama-sama mereka mencoba menggali informasi tentang anak muda tersebut. Mereka bertanya kepada tetangga di sekitar halte bus dan mencoba untuk menanyakan pada pedagang yang biasa berada di sana. Namun informasi tentang anak muda tersebut tidak kunjung ditemukan. Saat Rudy masuk kantor, dia juga bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka mengetahui sesuatu tentang anak muda yang pernah dibantu. Sayangnya tidak ada yang tahu atau mengenali deskripsi anak muda tersebut. Walaupun upaya mereka tidak berhasil, Rudy dan Siti tetap merasa puas bahwa mereka berusaha untuk menemukan jejak anak muda itu. Mereka menyadari bahwa kebaikan yang mereka alami bersama anak muda tersebut
membentuk bagian penting dari perjalanan kehidupan mereka yang membaik. Suatu hari, ketika Siti sedang berbelanja di pasar, kejadian menarik kembali terjadi. Saat ia berjalan melewati keramaian pasar dengan tas belanjaannya yang penuh, tiba-tiba tasnya terjatuh ke tanah. Sayuran dan buah-buahan yang baru saja ia beli berserakan di sekitarnya. Siti merasa kikuk dan bingung, berusaha mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Tapi dengan cepat, seorang laki-laki muda dengan senyum ramah di wajahnya berjongkok membantunya mengambil barang-barang yang jatuh. "Maafkan saya, Bu, izinkan saya membantu Anda," kata lelaki muda itu dengan lembut. "Terima kasih banyak, Mas, saya benar-benar kikuk tadi," ujar Siti sambil membetulkan kembali tas belanjaannya. Lelaki muda itu tertawa ringan. "Tidak masalah, Bu, semua orang biasa mengalami hal ini. Lagi pula saya senang bisa bantu." Siti melihat lelaki muda itu dengan seksama, mencoba mengingat apakah dia adalah orang yang pernah membantu Rudy di halte bus. Namun wajah lelaki muda itu tampak asing baginya. Setelah menyelesaikan tugas membantu Siti, lelaki muda itu berdiri. "Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit ya, semoga beruntung dengan belanjaan Anda." Siti mengucapkan terima kasih sekali lagi. "Terima kasih banyak Mas, semoga kebaikan ini kembali kepada Anda juga." Setelah lelaki muda itu pergi, Siti memandanginya dengan senyum. Meskipun dia tidak mengenalinya, pertolongan kecil dari orang asing itu mengingatkannya pada sikap kebaikan yang pernah dialami Rudy beberapa waktu lalu. Dengan hati yang penuh syukur, Siti melanjutkan perjalanan pulang dengan pikiran yang dipenuhi oleh kebaikan dan harapan. Setibanya di rumah, Siti segera menceritakan kejadian di pasar kepada Rudy. "Sayang, tadi di pasar tas belanjaanku tiba-tiba jatuh, dan ada seorang laki-laki muda yang sangat baik, membantuku mengumpulkan barang-barang yang jatuh, sama seperti kamu dulu di halte bus." Rudy dengan rasa ingin tahu langsung bertanya, "Oh, benarkah? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah dia terlihat seperti orang yang pernah kubantu dulu di halte bus?" Siti berusaha mengingat ciri-ciri lelaki muda tersebut. Dia punya rambut hitam, tinggi sedang, senyumannya sangat ramah, tapi sayangnya aku tidak tahu namanya. Rudy memperhatikan bahwa ciri-ciri lelaki muda yang membantu Siti di pasar ternyata sangat mirip dengan anak laki-laki yang pernah membantu Rudy di halte bus. Mereka berdua saling pandang, masing-masing merasakan getaran kecil dari keajaiban yang mungkin terjadi. "Siti, apa kamu yakin?" Siti mengangguk. "Iya sayang." "Siti, ciri-cirinya hampir persis seperti lelaki yang membantuku dulu. Mungkin ini adalah kebetulan, atau mungkin ada suatu makna di balik pertemuan kita dengan orang ini," tambah Rudy. Rudy tersenyum penuh harapan. "Kita mungkin tidak pernah tahu, bagaimanapun juga itu adalah pengingat bahwa kebaikan selalu mengalir dan bisa datang dari berbagai arah. Mungkin kita bisa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang dia dan mengucapkan terima kasih." Mereka bersama-sama merencanakan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lelaki muda itu. Rudy mengingat saat dia membantu seseorang di halte bus, begitu banyak yang memberikan dukungan dan kebaikan padanya. Sekarang mungkin giliran mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada lelaki muda yang baik hati tersebut. Dengan penuh antusiasme, mereka bersiap untuk mengejar lelaki muda itu. Tidak hanya untuk mengungkapkan terima kasih, tapi juga untuk membangun lebih banyak kisah kebaikan dan pertolongan dalam hidup mereka. Pagi itu, Rudy dan Siti penuh semangat menuju pasar, bersiap untuk mencari tahu lebih banyak tentang lelaki muda yang membantu Siti. Dengan harapan menemukan jejaknya, mereka berkeliling pasar bertanya-tanya kepada pedagang dan orang-orang di sekitar. Sayangnya meskipun mereka mencari dengan sungguh-sungguh, lelaki muda tersebut tidak terlihat. Pasar yang ramai membuat pencarian mereka semakin sulit. Dan setelah beberapa waktu, mereka merasa sedikit kecewa karena belum menemukan orang yang mereka cari. Rudy mencoba menenangkan Siti. "Mungkin dia tidak datang hari ini sayang, kita bisa mencoba lagi lain waktu." Siti mengangguk tetapi tetap merasa penasaran. "Iya mungkin benar, kita akan mencoba lagi nanti. Tapi aku senang bahwa kita berdua bisa berbagi keingintahuan dan semangat mencari tahu bersama." Rudy menuju tempat kerjanya dengan hati yang sedikit putus asa setelah pencarian mereka di pasar tidak membuahkan hasil. Namun tiba-tiba ketika Rudy berjalan melintasi jalan raya yang ramai, matanya terpaku pada sosok yang dikenalnya dari jauh. Dia melihat penampakan lelaki muda yang tidak asing lagi baginya. Lantas Rudy pun berlari mengejar lelaki itu dan memanggilnya. Nak, teriak Rudy. Beruntung pemuda itu berhenti dan langsung menoleh ke sumber suara. Benar saja, pemuda itu adalah pemuda yang pernah ditolong Rudy dan pemuda yang pernah memberikan pekerjaan di sebuah perusahaan. "Alhamdulillah akhirnya kamu ketemu," kata Rudy sambil memegang bahu pemuda itu. "Bapak cari saya?" "Iya nak, Bapak ingin berterima kasih karena kamu kehidupan Bapak menjadi lebih baik sekarang." "Alhamdulillah Pak, itu semua berkat kebaikan Bapak yang menolong saya duluan kala itu," terang pemuda itu. "Oh ya nak, sebagai rasa terima kasih istri saya ingin bertemu denganmu, apa kamu mau?" "Boleh Pak." "Oke, nanti sore kita bertemu lagi di sini ya, jangan ingkari janji kamu." Janji Rudy. "Baik Pak." "Ya sudah, Bapak mau berangkat kerja dulu, kamu lanjutkan pekerjaan kamu ya." Akhirnya mereka pun berpisah, namun saat hampir masuk ke kantor, Rudy baru ingat bahwa dirinya lupa menanyakan nama pemuda itu. Saking senangnya ia bertemu, ia malah langsung mengajaknya makan dan lupa bertanya nama.
Sore yang dijanjikan pun terjadi. Rudy membawa pulang pemuda itu dengan riang gembira. Siti yang sebelumnya sudah ditelepon oleh Rudy sengaja memasak makanan istimewa untuk mereka santap bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini pemuda yang Bapak ceritakan kemarin-kemarin, kata Rudy senang. Masya Allah, bukannya kamu anak yang kemarin nolong ibu di pasar, nak? Alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Masuk-masuk, duduk dulu di sini, jawab Siti. Mereka berdua terkejut karena tanpa sengaja ternyata dibantu oleh seorang pemuda yang sama. Oh iya, takut lupa lagi, nama kamu siapa, nak? Tanya Rudy. Saya Selamat, Pak, jawab pemuda itu. Selamat? Tanya Siti memastikan. Iya, Bu, jawab Selamat sopan. Mendengar jawaban itu, air mata langsung membasahi pipi Siti. Rudy yang di sampingnya langsung memeluk istrinya dan menenangkannya. Maaf ya nak Selamat, istri saya jadi begini karena nama kamu kebetulan mirip dengan nama anak kami yang meninggal beberapa bulan lalu setelah dia lahir. Jelas Rudy, sedangkan Siti masih menangis. Oh, iya Pak, Bu, saya turut berduka cita ya. Ya sudah, cukup nangisnya, ayo kita makan bersama, kata Siti sambil mengelap air mata. Malam itu di meja makan yang sederhana, mereka duduk bersama dan berbagi cerita. Rudy, Siti, dan Selamat tertawa bersama, berbagi pengalaman hidup mereka masing-masing. Selamat menceritakan tentang kehidupannya di kota dan Rudy serta Siti berbagi tentang perjuangan mereka dan bagaimana kebaikan orang-orang di sekitar mereka membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Makan malam tersebut tidak hanya sekedar berbagi dengan lezat, tapi juga menjadi ajang untuk bersyukur dan merayakan kebaikan yang ada dalam kehidupan mereka. Mereka saling memberikan dukungan, inspirasi, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah Selamat pulang, Rudy dan Siti merenung di teras rumah mereka. Mereka menyadari bahwa hidup penuh dengan kejutan dan takdir yang tak terduga. Rudy dan Siti sangat senang bisa mengenal Selamat. Mereka menemukan bahwa kepribadian Selamat yang baik adalah hadiah dari Tuhan untuk menggantikan anak mereka yang sudah diambil. Pagi harinya Rudy menerima tugas untuk membersihkan ruang direktur. Ia merasa penasaran dan terkejut. Sebelumnya, temannya yang biasanya bertanggung jawab membersihkan ruangan tersebut, namun kali ini tugas itu jatuh pada Rudy. Begitu pintu ruangan direktur terbuka, Rudy terperangah melihat interior yang elegan dan meja direktur yang luas. Namun kejutan yang lebih besar menanti Rudy saat ia menyadari bahwa ruang direktur yang ia bersihkan adalah milik Selamat. Matanya melebar dan dalam hatinya kejutan ini seperti sentuhan ajaib tak terduga. Selamat yang baru saja tiba di ruangan tersebut setelah rapat, melihat Rudy dengan wajah kaget. Pak Rudy, apa yang kamu lakukan di sini? Rudy tersenyum. Saya diminta untuk membersihkan ruangan direktur. Saya tidak tahu ini ruangan Anda, nak. Maafkan saya. Selamat tertawa dan bersyukur. Tidak apa-apa Pak Rudy. Ayo, kita duduk dan bicara sebentar. Kejutan yang terjadi di ruang direktur tersebut menjadi momen bahagia yang memperkuat ikatan mereka. Ketika Rudy pulang ke rumah, wajahnya bersinar ceria. Siti yang duduk di sofa segera memperhatikan perubahan ekspresi suaminya. Siti, kamu gak akan percaya apa yang terjadi hari ini, ucap Rudy dengan senyum lebar. Siti menatapnya dengan antusias. Apa sayang, ceritakan. Rudy duduk di samping Siti dan mulai bercerita. Hari ini di kantor saya diminta untuk membersihkan ruangan direktur. Dan tahu siapa direkturnya? Selamat sayang, ruangannya Selamat. Siti terkejut lalu tersenyum lebar. Selamat malaikat kita. Oh ya? Ini sungguh kejutan yang luar biasa. Rudy mengangguk. Iya, tepatnya itu adalah ruang kerja Selamat. Dia bahkan memberi saya waktu sebentar untuk duduk dan bicara. Kita sungguh-sungguh punya anak yang luar biasa. Mereka berdua tertawa dan merayakan keberhasilan dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Rudy merasa bahagia melihat bagaimana Selamat tumbuh menjadi pemuda yang sukses dan baik hati. Tetapi seperti anak sendiri yang selalu membawa kegembiraan dan inspirasi. Rudy dan Siti duduk bersama di teras rumah menyaksikan langit senja yang penuh warna dalam keheningan. Mereka merenung dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup mereka. Meski pernah merasa kehilangan yang begitu dalam ketika bayi mereka meninggal dunia, mereka bersyukur kepada Allah karena telah menggantikan kekosongan itu dengan kehadiran Selamat yang penuh kebajikan. Siti, ucap Rudy dengan lembut. Meski pernah ada kesedihan, tapi lihatlah bagaimana Allah menggantinya dengan kebaikan yang luar biasa. Selamat adalah berkah besar bagi kita. Siti mengangguk. Benar sayang, Allah telah memberikan yang terbaik. Selamat adalah anugerah yang membawa kegembiraan dan kehangatan dalam hidup kita. Meski jalannya sulit, tapi kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Siti menambahkan, Allah mengambil, namun Allah juga memberikan. Kita hanya perlu bersabar dan yakin bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang indah. Malam itu di bawah cahaya bulan dan bintang, Rudy dan Siti pun duduk berdua, saling berpegangan tangan dan bersyukur atas setiap anugerah yang Allah berikan. Dalam kebersamaan mereka merasakan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Dan mereka bersiap untuk mengarungi setiap detik hidup dengan bersyukur dan kebaikan hati. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.